Selamat pagi pemirsa Mia TV, kembali lagi bersama saya Trinita Margaret, hadir memberikan informasi terkini seputar SMK Mardiwana. Pemirsa, berita hari ini diawali dengan informasi terbaru terkait salah satu program proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering disingkat P5. SMK Mardiwana Cianjur sudah menerapkan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022. Salah satu kegiatan P5 yang dipilih yaitu budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele ini dipilih karena sejalan dengan perhatian sekolah pada ekologi. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh Kepala SMK Mardiwana Cianjur, Bapak Dionysius Indarintoko, dan juga Pak Dirman sebagai penanggung jawab program ini dalam wawancaranya bersama reporter kami. Selamat pagi, saya Grace dari Mardiwana TV. Saat ini saya sedang berada di SMK Mardiwana Cianjur. Saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMK Mardiwana Cianjur berkaitan dengan budidaya ikan lele. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selama ini kan sekolah sudah mensosialisasikan tentang program ekologi, salah satunya biovlog budidaya ikan lele. Kami ingin lebih mendalami program ini agar lebih jelas. Saya boleh bertanya, Pak? Ya, boleh Grace. Iya. Sejak kapan program budidaya ikan lele ini berjalan? Ya, untuk program ini ya Grace, yang biovlog ini kami baru mulai tahun lalu. Ya, sebenarnya kalau di SMK Mardiwana Cianjur ini untuk program-program kegiatan yang berkaitan dengan ekologis sudah berjalan cukup lama. Tetapi khusus untuk yang biovlog ini memberi pemahaman kepada anak-anak tentang bagaimana kita menggunakan sumber daya berkelanjutan itu baru tahun kemarin kita coba, Grace. Apa alasan program ini dilakukan? Ya, jadi begini Grace. Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan ekologi ini adalah mengajarkan bagaimana anak-anak supaya bisa memanfaatkan hal-hal yang positif untuk mereka. Misalnya, kayak sekarang ini di lahan kita punya tidak cukup banyak ya, tetapi itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih produktif. Yaitu kemarin kita pikirkan paling banyak digunakan untuk memelihara ikan. Ya, harapannya itu menjadi sarana yang produktif. Selain itu bisa juga menjadi sumber pembelajaran untuk mereka, untuk anak-anak kita. Ya, kalau begitu siapa saja yang dilibatkan dalam program ini? Ya, untuk program ini semua warga sekolah dilibatkan. Ya, mulai dari kepala sekolah, bapak ibu guru, kemudian seluruh siswa, kemudian tenaga kependidikan, dan juga jangan lupa ini ada orang tua dan juga komite. Juga kita libatkan karena kebetulan ada juga komite kita yang mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu Grace. Apa yang ingin dicapai oleh pihak sekolah melalui program ini? Ya, yang pertama secara sederhana begini. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mencintai alam melalui kegiatan-kegiatan ekologi seperti ini. Sederhana saja. Melalui pemeliharaan ikan ini diharapkan anak-anak itu punya kepedulian. Ya, selain kepedulian, mereka juga punya nilai tambah. Begitu, Grace. Jadi, diharapkan nanti anak-anak itu mulai bisa mandiri karena ke depan bisa jadi usaha seperti ini bisa menopang hidup mereka. Ya, misalnya mereka punya keahlian memperhitungkan mulai dari awal ya sampai akhir panen itu mereka sudah tahu bagaimana membuat awalnya persiapannya, bagaimana mencari bibitnya, bagaimana mengembangkannya, membesarkannya, lalu bagaimana mengolahnya, lalu pada akhirnya bagaimana mereka memasarkan kepada konsumen. Toh akhirnya itu nanti akan menjadi penghasilan untuk mereka. Kira-kira begitu Grace sederhananya. Bagaimana cara agar program ini bisa terus berjalan dengan baik? Ya, kami mencoba untuk mencatat semua proses ya Grace. Anak-anak dilibatkan, bapak ibu guru dilibatkan, itu supaya mempunyai pemahaman yang sama, lalu nanti belajar bersama-sama, dan ke depan itu bisa dikembangkan bersama-sama. Hari ini kita baru punya 2 Grace. Baru punya 2 kolam. Dan memang banyak pengalaman, ada ikan yang mati, bagaimana menanganinya. Dan sekarang ini sudah waktunya panen, begitu ya. Nah, ke depan kita berharap ini bisa berkembang. Tambah 1 kolam lagi, tambah 1 kolam lagi. Nantinya supaya ada progres, kita bisa mendapatkan timing setiap bulan.
Jadi setiap bulan panen 1 kolam. Disusul bulan berikutnya panen 1 kolam. Begitu Grace. Jadi inilah yang kita maksudkan dengan keberlanjutan. Begitu Grace. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Baik, sama-sama. Dan ini supaya nanti kalian lebih jelas ya. Iya. Grace bisa tunjukkan kepada teman-teman semua dimanapun berada. Nanti bisa temui Pak Dirman ya di kolam ya tempat kita membuat biovlog itu. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirman di lokasi langsung supaya lebih jelas. Begitu ya Grace ya? Baik, terima kasih Pak. Terima kasih untuk Mardiona TV dan terima kasih Grace dan teman-teman ya. Ya. Selamat pagi. Selanjutnya kita akan mewawancarai Pak Dirman selaku narasumber yang terlibat dalam budidaya ikan lele. Selamat pagi Pak Dirman. Saya Grace dari Mardiwana TV. Mau mewawancarai Bapak berkaitan dengan budidaya ikan lele ini. Iya. Hal apa yang membuat Bapak mau terlibat dalam budidaya ikan lele ini? Yang pertama adalah hobi. Jadi kalau dengan hobi kita melakukan budidaya itu dengan senang hati, ya, gembira dan penuh dengan keikhlasan. Iya. Bagaimana prosedur budidaya ikan lele di lingkungan sekolah? Yang pertama adalah pembuatan kolam dulu. Pembuatan kolam harus dengan prosedural yang ada dan harus kita banyak berkomunikasi dengan para peternak lain agar bisa mendapatkan info-info yang kita perlukan. Karena saat kita melakukan peternakan seperti ini bukan hanya modal yang besar, tetapi persiapan yang harus cukup. Karena tempat dan lingkungan juga sangat mempengaruhi dalam budidaya ikan ini. Apa kendala yang Bapak temui selama proses budidaya ikan lele ini? Yang pertama adalah bagaimana kita mencari informasi dalam peternakan ini yang untuk lebih bagaimana si ikan lele itu bisa sehat. Ya. Kedua juga bagaimana memilih ikan apa yang akan kita pelihara. Iya. Karena berbagai ikan itu akan berbeda saat kita mempersiapkannya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, kebetulan saat ini Bapak menanam ikan lele, di mana ikan lele itu nggak terlalu sulit untuk dipelihara karena saat ikan lele ini diternakan. Yang pertama kita harus sering mengganti air dan memberikan vitamin ataupun obat-obatan seperti itu. Ya. Bagaimana cara Bapak mengatasi kendala atau masalah tersebut yang tadi? Yang pertama kita harus rajin memberikan air. Kalau udah kelihatan agak bau, sebenarnya lele nggak harus dikuras penuh habis, tapi misalnya diganti air dengan mengosongkan beberapa setengahnya dari kolam ini, ya. Maka setelah itu baru diberikan obat-obatan, diberikan anti jamur, diberikan vitamin untuk mengatasinya. Yang penting jangan kalau udah bau air kita harus ganti airnya ataupun setidaknya setengahnya kita ganti. Sejauh ini apakah ikan lele ini sudah pernah dijual atau dipanen? Untuk sementara ini kemarin sudah dipanen dan ini pun ada ukuran-ukurannya yang harus dipanen. Itu minimalnya 1 kilo itu 7 ekor. Karena terlalu besar juga salah, terlalu kecil juga salah. Dan kemarin kita coba untuk konsumsi, khususnya untuk siswa-siswa dan guru-guru juga kita udah dipanen. Nah, yang menjadi kendalanya adalah kalau kita memanen, kita unsurnya bisnis, kita harus mencari link untuk penjualan ini ke tukang ataupun ke pasar lah ataupun ke tukang lele yang bisa menerima ini. Ini adalah link yang perlu ditemukan. Gitu. Yaudah, terima kasih ya Pak atas Ya, waktunya. terima kasih. Semoga ikan lelenya berkembang Amin. baik. Main lagi kemari ke sini Ya. banyak belajar. Makasih Pak. Demikian yang saya laporkan saat ini. Trinita Margaret dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa kembali.